Karena apapun diberi kehidupan kita tidak bisa lepas dari dunia politik. Mungkin orang lihatnya saya sekarang. Ya. Tapi ini dari proses lama yang cukup membutuhkan energi yang cukup besar. Mungkin orang melihat saya sekarang, saya bisa bicara di depan umum 1 jam 2 jam tanpa teks. Orang lihat hasilnya, ya. Tapi prosesnya nggak melihat prosesnya. Saya sangat luar biasa. Berarti tahun 97 itu belajarnya jenengan dari tidak tahu ketika menjadi dewan, terus Dewan kudu ngopo atau dewan? Iya. Kudu ngopo dan sebagainya. Karena saya sifatnya sampai sekarang itu totalitas. Sehingga sampai jadi dewan yang sebenarnya. Seperti apa tuh jadi dewan? Misal, politisi atau anggota dewan itu kan modalnya apa Mas Fuad? Mulut, suara. Nah, orang digaji karena ini untuk mengkritisi. Ini kan tajamnya pidato kita, tajamnya orasi kita, narasi kita. Nah ini kan butuh kemampuan, skill yang cukup. Ya. Mungkin orang lihat sekarang sekali lagi, tapi dulu pada saat saya belajar dari dewan sampai nangis. Ya. Misal contoh, bacakan pandangan umum saja. Saya sampai diketawain istri saya dulu. Saya harus belajar membaca teks. Pandangan umum itu harus belajar. Ya. Kalau sekarang tanpa teks bisa. Ya. Kalau dulu saya harus belajar baca itu saya ulang-ulang. Ngapal ke, kemudian intonasi. Ya, supaya tidak bacanya itu jujur begitu. Supaya kalau harus ada intonasi, kemudian gestur, ini kan juga harus kita tampilkan. Nah, saat itu saya belajar. Tapi kan itu nggak pendek, Pak. Ya, pendek. Jam terbang. Iya, saya juga dulu. Terus saja saya undang guru untuk ngajari berbicara di depan Pak. Baik Jawa maupun Indonesia. Ya, saya terutama Indonesia. Saya sih yang penting ini bekal modal mental dulu. Iya. Nah, ini kan harus latihan. Nah, makanya anak-anak kita, adik-adik kita belum tertutup kemungkinan kalau kita jadi politisi. Iya. Kalau misalnya kita punya kemauan, insya Allah kemampuan itu akan didapat dengan belajar. Seorang yang hebat itu bukan kemudian turun begitu saja dari langit. Seorang yang hebat itu butuh latihan. Ya. Berarti kan gini Pak, nah ada teori orang itu ahli di bidangnya ketika dia sudah 10.000 jam mempelajari skill itu. Nek Bapak kan sudah lebih dari 10.000 jam itu, nek di 1 hari 2 jam berarti hampir 10 tahun. Di atas 10 tahun baru mungkin kalau mau belajar 1-2 tahun sudah cukup. Ya, saya dulu itu, Mas, saya bicara di depan publik saja ngoplok kok. Kan dari baca pandangan umum loh. Itu belum saya membaca, belum saya harus menghayati, belum saya harus kemudian membaca dengan sebuah intonasi, dengan gestur tubuh. Itu belum terbayangkan. Ini belajar berdiri di depan umum saja harus belajar banyak. Karena apa? Ini bayangkan, saya jadi anggota dewan termuda dulu. Usia 26. Saat itu kira-kira 26. Dan saat itu saya menjadi pimpinan dewan sementara termuda. Saya belum bisa apa-apa. Saya harus memimpin rapat di depan pejabat, di depan bupati. Keringetan Pak. Saat jagung-jagung. Nah. Tapi saya harus bisa. Ya harus mau nggak mau karena sudah dapat jabatan kan Pak? Iya, karena melekat. Nah, mungkin gini Pak, kadang kan orang mikirnya masyarakat itu aku nggak mau berpolitik. Padahal tingkat RT sendiri itu kan pilihan RT itu juga sudah politik proses Pak. Politik. Nah makanya kan proses politik. Pemahaman tentang itu ke warga kan angel Pak, masih kurang sadar apa arti politik no politika. Secara umum masyarakat juga belum melek politik. Semua kebijakan itu adalah produk politik. Ini yang harus dipahami bersama. Terutama kadang-kadang membawa agama. Kalau politik itu kan kadang-kadang orang punya stigma jelek. Politik adalah kotor, politik adalah kejam. Nah, kalau kami di P3 ini selalu didoktrin bahwa berpolitik itu dengan etik, dengan etika. Kita tidak boleh Machiavelli, politik dengan menghalalkan cara. Ya, di situ kadang kita bicara tentang perda. Ada kebenaran formil, tapi juga harus kita tinjau kebenaran materialnya. Artinya kita harus sinkron. Hukum tidak hitam putih iya, tapi kita juga harus paham kebenaran materialnya itu seperti apa. Kira-kira seperti itu, sehingga
kadang-kadang begini Mas, saya sering sekali di dalam setiap kesempatan saya harus menyadarkan masyarakat itu supaya melek politik, terutama yang tadi sebelum saya tuntas saya jelaskan kaitannya kadang-kadang di dalam agama. Islam yes, politik no. Maaf, saya tidak harus nyebut tokohnya itu dulu yang mencetuskan. Ini kan suatu yang fatal, karena kita tidak akan mempolitisasi Islam, ya. Tapi kita akan berpolitik pertama secara Islami. Dan kepentingan Islam itu juga harus terakomodir di dalam sebuah pengambilan keputusan politik. Ini kan sangat penting. Iya, betul. Karena kan dulu zaman Rasulullah itu kan Rasulullah mengatur strategi politik juga di masjid, Pak. Nah, iya. Makanya kan ketika ada orang Islam yes politik no itu kan juga kurang tepat sebenarnya, Pak. Sangat tidak tepat. Menurut saya sangat tidak tepat. Karena apa? Kita semakin jauh dari politik, kita tidak bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan publik. Orang sekarang misalnya protes tentang pemerintahan, orang sekarang misalnya protes tentang kelangkaan minyak goreng. Ya, kalau tidak ada yang ada di sistem, tidak mungkin. Ya ibarat kata. Demo ya Pak. Nah, demo, makanya 1000 orang demo kalah dengan 1 orang yang tanda tangan di situ. Artinya apa? Yang tanda tangan itu adalah pejabat yang memutuskan keputusan politik. 1000 orang demo misalnya 2000, 10.000. Kalau pengambil keputusan tidak kemudian mengambil kebijakan politik, nonsen. Bagus. Bagus Pak. Seperti itu. Pemirsa, Jazid Crew dimanapun Anda berada, kita tetap di Greneng-Greneng setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi dalam acara Greneng-Greneng bersama Haji Muhammad Yazid SAG. Terus Pak? Betul. Nah, sudah betul ya sekarang. Saya kembali tentang pembahasan tentang Dewan Pak. Jenengan jadi Dewan 97 sampai 99, 99 terus pemilihan. Itu proses dari 99 pemilihan itu pripun Pak? Apakah masih sama kacang tadi? Apa yang sudah terpilih nanti akan dimajukan lagi? Nah, itu kan terkait dengan sistem pemilu. Dasar pada undang-undang pemilu. Jadi undang-undang pemilu, setiap pemilu itu kan selalu berubah. Putusan undang-undang itu ada di DPR pusat. 9799 itu seperti pemilu sebelumnya, itu diikuti oleh 3 partai. Itu kalau internal partai yang nanti yang ngurusnya adalah KPU, itu masih urut kacang. Kemudian 99 2004 itu sudah multi partai, undang-undang pemilunya sudah ganti, belum mengenal elektoral, belum mengenal pembagian dapil dan sebagainya, akan tapi sudah ada nama orang. Nah, tapi saat itu di 99 itu ada kreativitas dari beberapa parpol untuk adanya reward and punishment. Reward itu memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, mendapatkan suara banyak, atau daerahnya mendapatkan suara banyak begitu, tapi juga memberikan punishment, artinya calon yang tidak mendapatkan suara mestinya juga tidak boleh untuk menuntut hak menjadi wakilnya dari partai yang bersangkutan. Nah, di 99 itu termasuk P3. Itu di bawah kepemimpinan Pak Herman Abdurrahman, Ketua DPC P3 Sleman saat itu ada kesepakatan internal dan semua calon itu tanda tangan di atas materai. Bahwa di internal P3 itu nanti yang berangkat adalah orang yang mendapatkan suara. Makanya dulu yang mendapatkan P3 adalah basisnya Sleman Barat, saya, Pak Untung dan Pak Sudi Karto. Berarti kampanye dulu 99 Pak mulai? Sudah mulai kampanye? Sudah, tapi tidak kemudian masif seperti yang akhir-akhir ini, tidak. Dia masih semi lah. Nah, setelah 99 2004, 2004 ke atas ini sudah agak masif untuk kemudian di dapil. Nah, kemudian terutama di 99 2014 ini sudah jelas, elektoralnya juga jelas, dapilnya juga jelas. Nah, sistemnya seperti itu. Nah, susah senengnya Pak, senengnya apa toh Pak? Ora ditawake model dhewe. Soalnya saya itu makan pisang ning nek hajatan Pak. Nek hajatan ra makan pisang ini. Ada pendatino jenenge
Fuad bin Duko itu mesti ono hajatan terus. Iya, hajatan. Wah, lemari saya itu, Pak. Nek tak buka gula kabeh kok, Pak. Jadi nek gula larang iki wis duwe. Pak, sampe nek nyumbang gak pakai gula aku ya menjual. Mubeng, Pak. Lek tuku nang warung wis hajatan didol dono, tak tuku neh di mubeng. Kan wis ilang. Ya sama ta, Pak. Sama nggih. Enggak lah. Saya menolak. Pak, seperti itu. Pak ini pas jenengan pertama jadi dewan, ngerti bayare, ngerti gaweane itu seneng mboten, Pak? Ya, apapun kita harus bersyukur ya. Kita bisa bayangkan lah dewan di periode Orde Baru itu mungkin lebih banyak dihormati orang, tapi dari sisi pendapatan saya bilang tidak ada apa-apanya. Bisa dibayangkan, gaji dewan dulu itu cuma 500 Mas. Ribu. Betul iya, orang mungkin nggak percaya, walaupun perjalanan dinas, rapat-rapat. Perjalanan dinas tidak seperti sekarang, jarang sekali perjalanan dinas keluar. 99-2004 juga demikian. Tapi dulu juga banyak yang pengen jadi lenggah jadi dewan toh, Pak? Karena masih sangat dihormati, dihargai, tidak seperti stigma dewan sekarang. Benar, dulu dewan itu saya waktu pun, walaupun masih muda, masih baru, disebut Mas Dewan. Orang sangat menghargai, mengapresiasi. Tapi sekarang ini kan dewan, kadang-kadang orang melihatnya, walaupun tidak semuanya benar. Jadi ini kan, maaf, bukan bermaksud apa-apa. Kadang berita itu kan yang menggigit. Kalau apa yang biasa-biasa diberitakan itu kan tidak menggigit. Tapi kalau anggota dewan korupsi misalnya, wah itu kan beritanya sangat luar biasa. Walaupun tidak semua. Ya itu kan oknum, Pak. Nah, betul, kuncinya adalah oknum. Tidak semua anggota dewan baik, tapi tidak semua anggota dewan jelek. Ya. Maaf, tidak semua polisi. Ya, betul. Baik, dan juga tidak semua polisi itu jelek. Sama, karena Pak. Yang jelek itu oknum. Tidak semua dugo itu baik. Juga tidak semua dugo itu jelek. Sama. Tinggal kita bisa membawa amanah. Nah. Tidak. Kan kira-kira seperti itu. Buruh aja tidak semua buruh ada yang ada jelek. Nah, betul. Ya toh, sama. Cuman kan posisinya karena dia public figure. Betul, dewan disorot. Jadi sekecil apapun kesalahan ketok gede, Pak. Ketok gede, oleh beritanya ya marung. Ya, karena nanti oplahnya juga tinggi. Karena kan itu pengaruh kepemilihan berikutnya, Pak. Itu. Nah, tapi pertama jadi itu seneng nggak, Pak? Secara ekonomi pengaruh nggak di keluarga? Karena kan jenengan lulus. Ini Mas, harus kita sampaikan juga. Idealnya seorang anggota dewan yang akan membawakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, itu mestinya ekonominya sudah mapan dulu. Supaya apa? Terjaga betul. Ya, saya misalnya, saya bukan maksud apa-apa, saya sudah merasa cukup kok. Istri saya yang saya tinggal di rumah, alhamdulillah, Gusti Allah yang memberikan. Sudah punya pekerjaan sendiri, toko besi, alhamdulillah juga lancar. Artinya kan seperti itu, jadi tidak, kalau dipikir-pikir Mas, kos politik itu tinggi. Walaupun sekalipun saya tidak pernah atau belum pernah, dan insya Allah tidak akan pernah money politik, saya tidak pernah meetingan. Saya mungkin beda dengan anggota dewan dan calon dewan yang lain. Bisa dicek di lapangan. Saya tidak pernah melakukan. Tapi enggak dulu waktu awal-awal, Pak, ketika istri sudah punya toko besi, hasilnya lebih besar toko besi dibandingkan dewan. Itu pripun, Pak? Sekaligus apa Pami loh ini. Ya, relatif. Ya. Orang merasa cukup itu relatif loh. Ya. Mas. Itu masalah nganu kok, Pak. Ikhlas kok. Iya. Nek kurang terus kok. Nek urung tuku pesawat jet urung leren. Orang tidak bersyukur itu ibarat kata peribahasanya itu kan seperti minum air laut. Iya. Semakin banyak kita minum semakin haus karena asin. Iya. Tapi kalau bersyukur itu kan yang terpenting adalah merasa cukup. Sampean makan pisang kalau sudah merasa cukup, ya sudah bersyukur. Nggih. Ketika tidak bersyukur, pisang tok nih nggih. Jaluk suguhan spaghetti apa lah. Kira-kira kan seperti itu. Iya, betul. Bersyukur. Nah, terus susahnya, Pak? Ya sebetulnya tidak ada susah. Itu tergantung penyikapan kita ya. Ini prinsip yang saya sampaikan. Saya itu tidak pernah merasa bangga jadi DPR. Walaupun saya jadi DPR ini mungkin pemecah rekor 6 periode berturut-turut tidak ganti partai, tidak pernah money politik. Saya tidak pernah bangga. Saya bangga jadi DPR itu ketika bisa membawakan aspirasi masyarakat. Saya didahului masyarakat, sami nawa atau untuk kemudian bisa
mengejawantahkan itu dalam sebuah kebijakan, baik kebijakan APBD kaitannya dengan masalah anggaran atau masyarakat, ataupun kebijakan yang sifatnya umum di dalam peraturan daerah fungsi legislasi saya. Nah, ini yang terpenting. Yeah. Artinya ya saya bangga jadi dewan, saya senang jadi dewan ketika bisa menyalurkan aspirasi dan berikan advokasi ke masyarakat.